ini para asatizah itu mengadakan majelis-majelis untuk membaca sirah Nabi. Bahkan barangkali tidak semua ya. Ada nggak ya santri yang ikut di tahun kemarin? Ustadz Amir itu membaca Syama'il Muhammadiyah ini sampai selesai dan memberikan ijazahnya kepada siapa yang hadir pada saat itu di bulan Rabiul Awal. Dan kita di malam ini khususnya Al-Ustadz Iqbal tadi memberikan satu nuskhoh, memberikan satu naskah tentang sirah Nabi kita yang mulia, dan ini akan kita baca mungkin secara cepat saja dibacanya, dan saya tidak akan menerjemahkan satu persatu per kata ya. Jadi mungkin saya baca secara cepat kemudian diterjemahkan secara global. Mungkin ada ta'liq atau ada tambahan-tambahan, sedikit catatan atau mungkin sedikit penjelasan. Itu penjelasannya pun penjelasan singkat. Sehingga fokus kita ingin menyelesaikan satu buku ini. Bukunya berjudul An-Nafahat Al-Itriyah. An-Nafahatul Itriyah min Sirati Khairil Bariyah. Ini yang ditulis oleh Nuruddin Itr. Beliau adalah kepala bagian Ulumul Quran was Sunnah di Universitas Damaskus di Syria ya, insyaallah. Dan beliau sudah wafat dan insyaallah kita akan membacanya. Nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihina fid darain. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari ilmu yang beliau miliki, dari ilmu para ulama salihin, baik manfaat untuk di dunia kita maupun di akhirat kita. Naskah ini termasuk naskah yang sangat ringkas ya. Kalau di print tadi itu setelah sholat asar saya coba print ada 49 halaman. Mungkin mudah-mudahan bisa selesai di malam ini. Nanti kita lihat saja ya sesuai kondisi. Dan untuk anak-anakku, karena ini adalah majelis ilmu, mohon untuk kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil keberkahannya. Karena biasanya majelis sama seperti ini adalah majelis untuk mengambil keberkahan. Kalau kita berharap kita mendapatkan ilmu yang berlimpah, itu sedikit sekali kemungkinannya kita bisa mendapatkan itu di majelis seperti ini. Namun kita ambil keberkahannya. Jadi sekalipun sedikit informasi yang kita dapatkan, kalau itu berkah, insya Allah itu akan bermanfaat. Dan saya ingatkan agar kita khidmat di majelis seperti ini, majelis ilmu seperti ini, karena ini adalah majelis yang dihadiri para malaikat. Dan para malaikat itu tersakiti sebagaimana tersakitinya manusia. Jadi kalau di majelis itu ada yang mohon maaf misalkan aromanya tidak sedap, tidak enak, itu maka malaikat juga tidak nyaman. Sebagaimana kita tidak nyaman bersebelahan dengan orang seperti itu. Makanya di majelis-majelis seperti ini biasanya disarankan untuk kita membawa parfum, membawa wangi-wangian. Bahkan guru saya, sekalipun saya hadir dalam kondisi menggunakan Zoom untuk membaca kitab Asy-Syifa ini, tapi beliau mengatakan bahwa walaupun menggunakan Zoom, tetap harus menggunakan parfum. Mungkin tidak tercium oleh ustadz, mungkin tidak tercium oleh jamaah yang lain. Tetapi bagian dari pengagungan kita terhadap ilmu, kita melakukan hal yang semestinya. Oleh karena itu kita juga sama hadir di sini untuk kita mengagungkan majelis yang mulia ini. Baik, insya Allah kita akan mulai. Kalau musannifu Nuruddin Itr rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-'alamin bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'dhamil anbiya'i wal mursalin wajtabahu wa ikhtarahu basyiran wa nadhiran lil awwalin wal akhirin.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Yes. Insyaallah. Amma ba'd, fahadhihi nafahatu itriyah yahiqu 'alaika ayyuhal muslimu an tahfazha wa takuna 'ala zikri laha min sirati khairil bariyah alaihi minallahi ta'ala afdhalus salati wassalami wa azka at-tahiyyah. Setelah beliau penulis rahimahullah memanjatkan pujian dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan yang memuliakan alam ini dengan hadirnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan ini adalah nafahat itriyah. Nafahat itriyah itu artinya apa ya? Nafkhah itu kan tiupan atau semilir angin lah ya. Itriyah itu yang wangi. Jadi tiupan atau angin yang menyegarkan, yang membuat kita senang, membuat kita merasakan kenikmatan dengan harumnya min sirati khairil bariyah, yang berisi tentang perjalanan manusia terbaik, yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan yahiqu 'alaika ayyuhal muslimu an tahfazha. Beliau mengatakan bahwa semestinya kita menghafalkan ini. Insyaallah ya. Ini untuk dihafal ternyata. Dan menjadi sebagai pengingat bagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahia lamahatun yajibu 'alal muslimi ma'rifatuha an sakhsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa maulidihi wa nash'atihi wa bi'sati wa zikri ahwalihi wa mawaqifihi fi tablighi da'wati wa jihadihi sallallahu alaihi wasallam. Summa sama'ilihil alhamidati almajidah wa dalaili nubuwatil qati'ati likulli syakkin wa ribah. Ini nushah ini atau naskah ini beliau tulis secara ringkas, dan ini berisi tentang atau mungkin untuk mengenal Nabi kita yang mulia dari syakhsiyahnya, dari kepribadiannya beliau Rasulullah SAW, kelahirannya, pertumbuhannya, bi'sahnya, diutusnya sebagai Nabi, kemudian menyebutkan berbagai keadaannya, kondisinya, kemudian tentang bagaimana dakwahnya, jihadnya, dan kemudian tentang kepribadian beliau yang mulia, yang terpuji, dan dalil-dalil atau penunjukan-penunjukan nubuwah yang ini akan memotong keraguan orang-orang yang ragu, orang-orang yang meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa inna kulla ma auradnahu huna huwa minal ahadits sahihati wasabatihi wasabitati fakun minha ala tuma'ninatin wa sakinatin wa ta'ammal ma fiha min darsin wa ibratin wa salli wa sallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda kulli jumlatin attiri al-majlisi bis salati wassalami alaihi lada nihayati kulli maqtu'in wa firqatin. Baik, anak-anak sekalian, ini di naskah ini akan sering menyebut nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan di antara adab kita kepada Nabi kita yang mulia adalah ketika dibacakan, disebutkan namanya, maka kita bersalawat. Dan kita jangan sampai menjadi orang yang disebut bakhil ya oleh Nabi kita. Kenapa bakhil? Zukir ta indahu walam yusalli alaihi. Ketika nama Nabi kita yang mulia disebutkan dan kita tidak bersalawat. Padahal salawat kita untuk Nabi kita yang mulia itu sebetulnya manfaatnya untuk siapa? Untuk Nabi? Bukan. Nabi kita yang mulia tidak membutuhkan doa-doa kita. Beliau sudah selamat, beliau sudah bahagia, beliau sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada diri saya secara pribadi dan anak-anak sekalian yang hadir di majelis ini agar kita bersalawat. Kenapa? Karena salawat itu akan kembali kepada kita. Nabi kita yang mulia menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan
sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat 1 kali untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Jadi kita membaca salawat 1 kali, Allah memberikan salawat kepada kita, memberikan keselamatan, memberikan keberkahan kepada kita. Wastahfizha akhil muslim fa innal alim. Ya, jadi beliau mengatakan di sini agar kita menghafalnya. Baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam akhil mu'mina anna Allah tabaraka wa ta'ala qad khassa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi an ja'alahu afdala nabiyina wal mursalin wa khataman nabiyina wal mursalin wa 'adamahum risalah wa akmalahum syari'ah wa atahu a'damal mu'jizat wa ja'ala lahu a'damal athari fi nuhudil hayati wa akhadha al-mithaqa 'ala nabiyyina ay yu'minu bihi in ja'ahum wa basyara bihi al-anbiya wa Musa wa Isa umamahum fahum yajidunahu maktuban indahum fit Tawrati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Beliau mengatakan bahwa syariat tahwil summa khatahu fa'ada kama kana wa raja'a sallallahu alaihi wasallam muntafi'an mutaghayyira al-lawni lima ra'ahu fa'adathu halimatu ila ummihi khaufan 'alaihi min al-hadisi tahsyahu. Kemudian di di masa kepengurusan siapa? Halimah As-Sa'diyah yang kedua, Nabi kita yang mulia didatangi oleh 2 malaikat, kemudian dibelah dadanya. Dibelah dadanya, kemudian Halimah pada saat itu melihat kejadian itu dan Halimah khawatir akan terjadi sesuatu. Maka oleh Halimah As-Sa'diyah dikembalikan kepada ibunya Aminah karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Summa kharajat bihi ummuhu ilal madinati li ziyarati akhwalihi bani Najjar. Summa adat fawafatha fi tariqil maniyah. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam inda mautiha 6 sinin. Summa mata jadduhu wa kafiluhu Abdul Muttalib wa huwa saghirun ibnu samanin minas sinin. Fastakmalal yutma min jami'i jawanibihi wa tada'afat alaihi musibatuhu wal amuhu fakafalahu Abu Talib ammuhu wa akrama nuzulahu wa maswahu kama amara Abdul Muttalib wa usahu. Kemudian kita tahu bahwa setelah itu ibunya juga wafat, kemudian kakeknya Abdul Muttalib juga wafat, dan Nabi kita yang mulia sempurnalah keyatimannya. Bapaknya sudah wafat, ibunya sudah wafat, dan kakeknya juga sudah wafat. Maka beliau diambil dan diurus oleh pamannya Abu Thalib sebagaimana yang kita ketahui. Wa kanat nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam ala hadzal yutmi li hikmi jalilati ilahiyyah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam selanjutnya diurus oleh pamannya. Oke. Saya lanjut ke paragraf berikutnya. Wa manahu Allah taala kulla khuluqin jamilin hatta kana yu'rafu baina qaumihi bil amin lama ra'au min amanatihi wa sidqihi wa taharatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akhlak yang indah, yang jamil kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dikenal di tengah kaumnya dengan gelar Al-Amin. Kenapa? Karena mereka melihat betapa Nabi kita yang mulia begitu amanah, begitu jujur, dan begitu bersih hatinya. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam minal umri 12 sanah rahala bihi ammuhu Abu Talib ila baladi Syam li ziyadati ta'alluqihi bihi wa mahabbatihi iyyahu wa balagha markaza bi tijaratihim Busra faraahu ar-rahibu bahira wa arafa fihi alamat an-nubuwah wa amara ammahu
an yarji'a bihi khaufan min ahli dinil yahudiyyah faraja'a ammuhu sari'an bihi wa qama sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yakhudu ghimarul kasbi min amalihi liyakfi ammahu taklifa nafaqatil hayati. Kemudian beliau di usia 12 tahun pada saat itu beliau dibawa untuk perjalanan dagang oleh pamannya Abu Thalib. Kemana? Ke Syam. Dan beliau di sana bertemu dengan rahib bernama Bahiro. Rahib itu melihat tanda-tanda kenabian, maka beliau memerintahkan kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar segera membawa pulang anaknya, agar segera membawa pulang Nabi kita yang mulia. Karena apa? Karena takut diketahui oleh orang-orang Yahudi. Karena kebiasaan orang Yahudi adalah membunuh para nabi. Maka beliau dibawa kembali ke Mekah dengan cepat oleh pamannya Abu Thalib. Wa qama sallallahu alaihi wasallam biri'ayati al-ghanami tamhidan wa tadriban lahu ala ri'ayatil umami. Kemudian Rasulullah SAW kemudian setelah itu menggembalakan kambing. Dan ini sebagai latihan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau akan menggembala atau akan mengurus umat. Kama hiya sunnatullahi ta'ala fil anbiya'i wal mursalin sumata tajara fi amwalin nas fa zaharat fadailuhu washtahara bainahum bil amin. Kemudian Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing sebagaimana sunnahnya para nabi dan para rasul, dan kemudian beliau mulai berdagang. Dan setelah itu terkenallah bagaimana amanahnya, bagaimana keutamaannya. Kemudian penulis melanjutkan zawajuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Nah, beliau menjadi menikah dengan Sayyidati Khadijah. Wa fi sanatil khamisah wal 20 fi umrihi kharaja fi tijaratin li Khadijati binti Khuwailid al-Asadiyah wa kana ma'ahu gulamuha Maisarah yakhdumuhu wa yu'inuhu fi amrihi wa rabihat tijaratuhu wa tada'afa ribahuhu wa ra'a Maisarah min latifi khuluqihi wa ajibi amrihi wa qassa 'ala sayyidati Khadijata kulla khabarihi fa'arafat bi kamali aqliha fadlan nabi sallallahu alaihi wasallam fa khatabathu li nafsiha litanala a'dama al khairi wal fadli fi dunyaha wa ukhraha wa kana laha al fadlu an ruziqa sallallahu alaihi wasallam kulla waladihi minha illa ibnahu Ibrahim fa innahu min Maryah al-Qibtiyah alaihi minallahi ridwanu taslim wa tahiyyatu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat usia 25 tahun itu beliau dipercaya untuk membawa dagangannya Sayyidah Khadijah yang ditemani oleh budaknya yaitu bernama Maisarah pada saat itu. Dan Maisarah itu selalu menyampaikan tentang kabarnya, tentang kemuliaan akhlaknya Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah yang pada saat itu perniagaannya beruntung, keuntungannya berlipat-lipat. Maka Khadijah pada saat itu tertarik dan Khadijah mengkhitbah, melamar Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Khadijah inilah Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seluruh anaknya kecuali Ibrahim. Jadi Nabi kita ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh anaknya adalah berasal dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim itu dari Maryah al-Qibtiyah yang itu adalah hadiah dari Raja Mesir pada saat itu. Jadi anaknya bernama Abdullah, kemudian bukan Ibrahim ya, Qasim, kemudian Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, itu Zainab, itu semua adalah dari pernikahannya dengan Khadijah. Ibrahim satu-satunya itu lahir dari Maria al-Qibtiyah. Istri yang lain tidak melahirkan anak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab berikutnya tajdidu bina'il Ka'bah, memperbaiki bangunan Ka'bah. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan
tasadda'a bunyanul ka'bati minas suyuli al-jarifah wa qamat Quraisyun bitajdidi bunyaniha wa ikhtalafu fi man yad'u al-hajar al-aswad fi rukniha wa arada kullu za'imin at-tasharrufa bih wa an ya'rifahu wa yad'ahu fi mawdi'ihi wa tanazza'u wa 'azamu bainahum al-khisam summa taradau an yahkuma al-awwalu dakhil ila al-masjidil haram fakana huwa nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu hadha Muhammad al-amin radina bihi hakaman wa kana dhalika amaratan lima sayakunu lahu alaihim minas siyadah bi ikramillahi ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam bi syarafin nubuwah. Pada saat itu Nabi kita yang mulia berusia 35 tahun dan pada saat itu terjadi pembangunan Ka'bah. Ka'bah itu dibangun kembali, diperbaiki kembali. Kenapa? Karena kena banjir. Pada saat itu terjadi banjir bandang. Maka Quraisy yang memiliki banyak suku, yang banyak kabilah pada saat itu berebut untuk mendapatkan keutamaan, kemuliaan, menyimpan Hajar Aswad. Maka kemudian mereka bertengkar, berselisih siapa yang duluan, maka kemudian mereka menyepakati, kita akan ambil satu orang yang akan menjadi hakim bagi kita semua. Siapa? Yaitu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram pada saat itu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Maka mereka mengatakan, "Hadza Muhammad al-Amin, hadza Muhammad al-Amin." Ini adalah Muhammad yang terpercaya dan kita semua ridho dengan keputusannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Di mana Hajar Aswad itu diambil digotong oleh semua kabilah pada saat itu, sehingga semua kabilah mendapatkan keutamaannya, kemuliaannya. Dan yang meletakkan Hajar Aswad itu di dinding Ka'bah siapa? Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Kemudian beliau melanjutkan nuzulul wahyi, turunnya wahyu. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam sinna arba'ina ba'athahu Allah ta'ala basyiran wa naziran lil alamin wa awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaq as-subhi summa hubbiba ilayhi al-khala wa kana yakhlu bi ghari hira fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa tazawwadu wa yatazawwadu lidzalika summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha. Nabi SAW di usia 40 tahun itu mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan apa? Allah mengangkatnya sebagai nabi. Dan beliau itu di setiap bermimpi, mimpinya adalah mimpi yang benar. Maka pada saat itu Allah menumbuhkan keinginan beliau mencintai untuk menyendiri, bertahanus di mana? Di Gua Hira. Dan setiap akan berangkat ke Gua Hira, beliau membawa bekal. Dan siapa yang menyediakan bekalnya? Ibu kita Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Setiap bekalnya habis, beliau bawa bekal lagi. Habis, bawa bekal lagi. Hatta ja'ahu al-haqqu wa hiya fi ghari Hira. Faja'ahu malak faqala iqra qala ma ana biqari qala fa'akhazani faghattani hatta balagha minni al-jahda summa arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari fa'akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahd hatta qala ba'da salasah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian datanglah seorang malaikat dan di Gua Hira itu dan dia berkata, "Iqra, bacalah." Maka Nabi kita yang mulia mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian diulang 2 kali. Dan kemudian yang ketiga kalinya beliau malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan itu bisa diikuti oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qama Abu Bakr fi da'wati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslama ala yadayhi
Utsman bin Affan, wa Sa'd ibnu Abi Waqqas, wa Sa'id bin Zaid, wa Talhah bin Ubaidillah, wa Abdurrahman bin Auf, wa Zubair bin Awwam, wa ghairihim mimman syaraha Allah. Yang membenciku, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Beliau tidak menyalahkan penduduk Taif, tapi beliau menyalahkan diri sendiri. Ini adalah bagian yang perlu kita contoh ya. Jadi ketika kita menghadapi satu kegagalan, maka jangan menyalahkan siapapun. Kita adukan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau itu sudah tidak peduli apakah akan diberikan kepada musuh yang akan membunuhnya, yang akan mencincangnya, yang akan melemparnya. Beliau mengatakan, illam takun bika ghadabun alayya fala ubali. Selama engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli. Selama engkau tidak marah kepadaku, selama engkau tidak membenciku, aku tidak peduli engkau menyerahkan aku kepada siapapun. Kemudian fajahu Jibril ma'ahu malakul jibal wa kallamahu sallallahu alaihi wasallam, qala lahu malakul jabal in syi'ta an u'tiku alaihim al-akhshabain. Kemudian datang Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung mengatakan, jika engkau mau ya Rasulullah, aku akan timpakan gunung Akhshabain ini. Akhshabain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Bahkan beliau mengatakan, aku berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka. Orang-orang Taif itu orang-orang yang akan menyembah Allah, yang akan mentauhidkan Allah, yang tidak akan syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar. Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian beliau melanjutkan tentang Isra dan Mi'raj. Suma asrallahu bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa wa araja bihi ila samawati al-ula wa danahu wa najahu wa kallamahu wa farada alaihi faridatas salati wa kana dzalika takriman min Allah taala li jihadi nabiyhi wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam wa isy'aran li ummatihi anna man akhlasa li rabbih wa atasama bihi akramahu wa alahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan untuk Isra dan Mi'raj pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit yang paling tinggi, ke Sidratul Muntaha. Dan ini adalah pelajaran bagi kita. Beliau mengatakan, man akhlasa li rabbih wa atasama bihi akramahu wa alamahu. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah, barang siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memuliakannya dan Allah akan meninggikannya. Bay'ah Aqabah. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi sanati al-hadiyah al-asyrah. Di tahun ke-11, ijtahada sallallahu alaihi wasallam fi ardi nafsihi ala al-qabail. Di tahun ke-11, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengajukan dirinya kepada kabilah-kabilah. Hatta sodafa inda aqabati fi minna rahtan sittatan minal khajraj aradallahu bihim khairan fa'ajabuhu wa amanu bihi wa ammaluhu bil busyra. Kemudian beberapa orang, ada sekitar 3 atau 6 orang dari Bani Khazraj pada saat itu yang Allah menginginkan kebaikan kepada mereka, mereka menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman kepada Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Kemudian di musim haji berikutnya hadir bersama 6 orang Khazraj tadi berapa? Isna asyara rajulan, 12 orang laki-laki. Wa bai'u Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bai'atul aqabah al-ula. Summan sarafu wa azharuhu al-Islam fil Madinah fasara fi kulli baitin zikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi afdhalus salati wassalam. Insyaallah. Di tahun berikutnya datang 12 orang dengan 6 orang sebelumnya. Dan kemudian setelah itu mereka kembali ke Madinah, dan di Madinah itu semakin muncul Islam di Madinah. Maka di setiap rumah
itu selalu menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sanatis salisah, di tahun ke-13, kharaja hujjaj al-ansaril muslimina ma qaumihim al-musyrikin wa kana wafdul muslimina kabiran balagha salasata wa sab'ina rajulan wa imra'ataini in sallu lailan wa ya'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam wa akhraja minhum isnai asyara naqiban kufala'a an qaumihim wa kafala ashaba kafalata Isa alaihi salam lil hawariyin ridwanullahi alaihim wa bay'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qaumihim an yuhajira huwa wa ashabuhu ilaihim wa yaqumu bihimayatihi wa himayati ashabihi mimma yahmuna anfusahum wa nisa'ahum wa lam yashtaratu maqabila dzalika illa jannatullahi wal fauza biridahu. Kemudian datang di tahun ketiga itu kaum Ansor untuk melaksanakan ibadah haji dan mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa orang? Sangat banyak. Di sana dikatakan isna asyara naqiban. Dan setiap 12 orang itu menjadi membawa kaum mereka. Maka mereka menjamin keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, baik diri mereka maupun istri-istrinya, dan mereka tidak meminta syarat apapun. Mereka hanya ingin mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hijrah. Penulis melanjutkan, wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bil hijrati ila Madinah wa makasa ila akhirihim yantaziru hatta uzina lahu bil hijrah fa ahkama laha at-tartib wal khittah wa takhadha al-asbaba al-mumkinah wal hiyatah wa kharaja huwa wa sahibuhu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ila ghari saurin tabi'ani fihi hatta yatawaqqafa bahsul idati. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Sementara beliau masih tinggal di Mekah sampai beliau diizinkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menemani hijrah beliau adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau mengikuti perjalanannya sebagaimana kita tahu ceritanya. Dan pada saat itu warahat Quraisyun tufattashu wa arsalat fil qabaili bijaziratin mi'ata minal ibli fi kulli wahidin yuqtalu au yu'saru minhuma. Orang-orang Quraisy itu menyiapkan 100 ekor unta sayembara, siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad atau mendatangkan Muhammad, maka mereka akan mendapatkan hadiah 100 unta. Lakin Allah Ta'ala sarafa absarahum anhuma, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memalingkan pandangan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Saniyasnai idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi tariqi ila Madinah lahiqahum Suraqah bin Malik. Nah, di perjalanan beliau bertemu dengan Suraqah bin Malik, yang Suraqah bin Malik itu ingin mendapatkan 100 unta tadi. Maka berkali-kali beliau Suraqah itu mencoba untuk membunuh Nabi, maka Suraqah tidak mampu melakukannya. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa sampai ke Madinah dengan sahabat mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fastaqbalahu al-ansaru bi ahaziji al-afrahi wa anashidi as-sururi wa da'at bi anwarihi arja'uha wa khallada at-tarihu nashida istiqbaliha. Kemudian
orang-orang Ansor dari negeri Madinah, mereka menyambut Rasulullah SAW dengan penuh kebahagiaan, dan mereka membacakan syair nasyid yang kita kenal, yang sangat kita kenal. Tala'al badru alaina mab'usu fina ji'ta bil amril muta'. Ayuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'. Kemudian binaul mujtama. Beliau membangun masyarakat Madinah. Kanat al-hijratu furqanan bainal haqqi wal batil wad dha'fi wal quwwah. Wa makkanat Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanshura dinallahi wa yuqimu bina'al mujtami ala hidayatillah. Hijrah ini menjadi furqan, menjadi pembeda antara hak dan batil, antara yang kuat dan lemah, dan menjadi tempat menyebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam mujtamal muslimin ala rukni at-ta'akhi fid din. Akha bainal ansari wal muhajirin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat kaum muslimin dengan cara apa? Ala rukni ta'akhi, dengan cara mempersaudarakan sesama orang-orang yang beriman. Akha bainal ansari wal muhajirin, mempersaudarakan antara Ansor dengan Muhajirin, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, memuji kaum Muhajirin dengan kalimat apa? Ulaika shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang siddiq. Jadi orang yang siddiq itu bukan hanya Abu Bakar, tetapi para sahabat al-Muhajirin digelari shadiqun, orang-orang yang siddiq. Oleh siapa? Bukan oleh siapa-siapa, oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wa fil ansor, dan untuk kaum Ansor Allah memberikan pujian. Wa yusaruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Demikian kita hafal ayatnya di surat Al-Hasyr. Fasduq ya akhi ma'allahi litakuna ma'as shadiqin. Maka jujurlah wahai saudaraku sesama muslim kepada Allah agar kita menjadi orang yang siddiq. Wa anfik, dan berinfaklah fil islami wa ahli, kepada Islam dan penduduknya, atau kaum muslimin, litakuna ma'al muflihin, agar kita menjadi orang-orang yang menang. Aqada Nabi sallallahu alaihi wasallam yahuda wa ahadahum ala muwadatil muslimina, muwadatil muslimina wa husni jiwarihim, wa zaharat minhu alaihi salatu wassalamu fi kutubil muahadat badiratun uli fi tarihi hiya tahdidu makna al-ammati ala asasi din wa nizamil millah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan siapa? Dengan kaum Yahudi. Wa ahadahum. Dengan kaum Yahudi, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian. Dan kemudian beliau tercatat dalam perjanjian-perjanjian. Nama beliau tercatat dalam perjanjian-perjanjian. Isyarat ya, ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin kuat pada saat itu. Wa kamala bunyanul fardi wal mujtama'i wad daulati wafqal ahkami syari'ati. Kamalatil ibadatu wa nazalat ahkamul al-iqtisadi wal qadaya al-Madinah. Wa nuzimat al-usratu wal ahwalul asy-syakhsiyah. Wastatabba al-amnu bima nazala min uqubatil junnah. Wa nuzimat alaqatu al-mujtama' al-muslimi ma'a sairil mujtama'ati fima yusamma al-yawm al-alaqatid daulah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bangunan bangunan fardiyahnya, manusianya, masyarakatnya, negaranya sesuai dengan Rasulullah SAW itu menyempurnakan baik itu kaum musliminnya, masyarakatnya, negaranya menurut hukum syariat. Kemudian sempurnalah tentang ibadah, kemudian dan lain-lainnya, sampai kemudian Nabi SAW dengan Madinahnya itu berhasil membuat hubungan dengan daulah-daulah yang lain, memiliki hubungan dengan negara-negara, negeri-negeri yang lain. Fahubqa lihadihil ummatil fakhru bil islami dinan
wal farahu bikamali nizaman kama a'lanahu rabbuna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka din ini menjadi agung karena Islam ini menjadi besar karena agamanya, dan menjadi berdiri karena ke kesempurnaan nizamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan din kalian. Wa atmamtu 'alaikum, dan aku sempurnakan atasmu nikmat wa raditu lakumul Islam madina, dan aku meridhoi Islam sebagai agama. Kemudian masuk kepada ghazawat, peperangan. Walamma itma'annat Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dar wastaqarra bihil qarar tawajjaha ma'iqamatil mujtama'i al-muslimi ila a'daihi al-kuffar fa'aqadal alwiyata wa qada bi nafsihil ghazawat wa arsala as-saraya wa shanna 'alal mu'tadina al-gharat fa ghazasam 25 ghazwatan qadaha bi nafsihi wa arsala aksara min 50 sariyatan bi qiyadati quwadihi washtahara min. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah dalam kondisi sudah stabil kondisinya, maka terjadilah peperangan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memimpin peperangan dengan dirinya sendiri dalam berbagai macam peperangan, dan juga Rasulullah SAW mengirim pasukan. Di antara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri itu sampai kepada 25, sampai 25 peperangan. Kemudian Nabi SAW juga mengirim pasukan sampai 50 sampai 50 pasukan perang. Washtahara min ma'arikah, dan yang kita kenal dengan peperangannya adalah peperangan Badar, Uhud,